212 Habib Rizik mau datang ke PBNU, saya tolak. Kalau mau ketemu saya di luar ayo, di restoran di mana. Cuma kan nanti kalau datang ke PBNU, nanti dia ngomong semua umat Islam Indonesia termasuk NU di tangan saya. Gitu nantinya. Paham betul? Saya bilang. Dan saya satu-satunya orang yang berkata terang-terangan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholat Jumatnya di Monas, tidurnya di masjid. Misalnya dari Jombang mau berangkat, mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau apa? Sholat Jumat. Di mana? Di Monas. Lalu nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Coba kebaliknya itu. Nanti malam tidurnya di mana? Di hotel mana nanti malam tidurnya? Enggak di hotel, di masjid. Semua masjid di Jakarta dibuka pintunya. Semua bukan hanya Istiqlal, bukan. Untuk menjadi tempat tidur orang-orang yang akan sholat Jumat besok di Monas. Dengan demikian, jelas sekali bukan Nahdlatul Islamiyah, bukan kebangkitan Islam. Jelas politik, sholat Jumat politik. Islam tidak akan maju dengan demo, dengan takbir di jalan, enggak. Islam enggak akan maju dengan bendera Allahu Akbar dibawa kemana-mana, enggak. Itu hanya saya yang terang-terang seperti itu, hanya saya. Yang lain barangkali sama pendapatnya, tapi yang terang-terang ngomong gitu hanya saya. Itu dari mana? Ya Nyun Sewu dikit contoh. Nyun Sewu, saya buatin kalau sombong lah. Ini dari Basirah. Dari Basirah saya tahu. Bukan ada yang ngajarin, bukan. Bukan ada orang yang ngajarin, ngandani saya, enggak ada. Dari Basirah. Kacamata batin, kacamata hati. Nah, jangankan pesantren, rumah tangga keluarga saja punya banyak anak, banyak cucu, harus punya basirah si kakek ini. Supaya tepat dalam rangka tarbiyah dari aulad wal ahfad. Yang kedua, kalau basirah berfungsi ma'astafat kepada dhamir, conscience, yang akan mengeluarkan salah satu perintah atau larangan. Kalau basirah mengatakan itu baik, if'al. Yang ngomong if'al siapa ini? Domir namanya, moral, conscience. Do it. Kalau ente tahu, basirah kamu tahu, itu jelek, itu melanggar, la taf'al, don't do that. Itu yang ngomong domir namanya, conscience. Kata Nabi, kata Rasulullah, istafti qalbak, albirru matna'il qalbuk, wal idma mahaka fi nafsik, wa taraddada bis sadr. Kalau yang kamu lakukan itu mantap, yakin, dengan mantap langkahnya, dengan mantap, senang kalau ketahuan orang banyak, berarti ya baik yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu dengan deg-degan, ragu-ragu, jangan ada orang tahu. Tengok kanan, tengok kiri, jangan ada orang tahu. Berarti dosa. Udah. Istri jangan tahu, anak jangan tahu. KPK jangan tahu. Pasti itu pelanggaran yang dilakukan. Kalau deg-degan seperti itu. Gampang kok. Apa kata hati kita? Istafti qalbak. Tanya pada hatimu sendiri. Nah hati di sini maksudnya bukan hati keseluruhan. Tapi ini conscience. Domir, moral. Nah, yang ketiga, ini singkat saja ini. Yang ketiga, dalam rangka spiritual. Fuad. Fuad ini chapter of heart. Nurani lah, nurani kalau bahasa biasa. Apa itu? Maka dabal fuadu ma ro'a. Fuad itu tidak mungkin bohong dan tidak mungkin salah. Yang salah, yang bohong itu cangkem. Wallahi sumpah saya tidak korupsi. Iya. Apa yang ngomong iya siapa itu? Siapa itu? Fuad. Demi Allah saya nggak tahu menau. Tahu. Saya nggak ikut campur, nggak terlibat saya. Terlibat. Siapa yang ngomong itu? Fuad. Saya dapat sedikit, banyak. Saya hanya terbawa-bawa, bukan saya punya ide. Saya punya ide. Walhasil yang namanya Fuad dalam hati kita tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Bangsa ini sekarang lagi kehilangan Fuad. Ya, Masya Allah. Terjadi hal-hal yang tidak layak terjadi di muka bumi Pancasila. Bapak merkosa anaknya, anak membunuh ibunya, geng motor tawuran, apalagi kiai merkosa santrinya. Enggak, ya bukan tambah beras, bukan. Beras. Terjadi hal yang tidak, semuanya kehilangan Fuad. Polisi, bandar narkoba, coba luar biasa kan. Hakim bisa disuap. Saya ngobrol sama orang Jepang, bahwa di Indonesia hakim bisa disuap, kaget orang Jepang. Kok bisa ya? Di Jepang nggak ada yang bisa disuap itu. Di Jepang nggak ada. Ya Allah. Geng motor, tawuran, narkoba. Tiap hari ketangkep, tiap hari ada terus. Kita bangsa lagi rusak. Dalam sisi spiritual, hancur kita ini. Nabi Muhammad, sifat yang wajib ada 4. Nomor 1, sidik, jujur. Ada yang ngomong, yang wajib sidik jujur itu Nabi. Kalau kita bukan Nabi.
Jadi yang wajib jujur itu Nabi. Kalau kita bukan Nabi, jadi tidak wajib jujur gitu. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kejujuran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan di dunia ini. Yang korupsi 100 juta merugikan negara. Negara rugi. Tapi yang korupsinya 8 triliun menghancurkan tatanan kehidupan bangsa ini. Itu hukumannya harus innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah was'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min ard. Yang korupsi 100 200 juta di penjara, entah berapa lah, terserah berapa tahun. Tapi yang korupsi 8 triliun kalau terbukti yuqattalu, bunuh, yusallabu, salib, tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, potong 2 tangan 2 kakinya, yunfaw min ard, buang ke laut. Karena apa? Yas'auna fil ardi fasada. Menghancurkan kehidupan berbangsa ini. Kehidupan negara hancur. Kalau 100-200 juta merugikan, bukan menghancurkan. Negara nggak hancur, ada korupsi 100-200. Negara rugi tapi. Ya, di penjara, berapa tahun? Kalau 8 triliun, ya Allah. 8 triliun untuk bangun Jombang. Untuk bangun Kabupaten Jombang 8 triliun. Jalan halus semua, rumah sakit bagus semua. Sekolah, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, universitas mentereng semuanya. Kiai-kiai umroh semua, Masya Allah. Nah, itulah yang kita sedang hadapi seperti itu. Saya orang yang tidak tertarik bicara politik. Silahkan yang hobi berpolitik, yang ahlinya berpolitik silahkan. Saya tetap ingin ya menjadi orang yang peduli dengan keadilan, dengan kebenaran. Saya aktif di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai anggota Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Bu Megawati dan Pak Trisutrisno. Alhamdulillah bisa ikut andil dalam membina ideologi Pancasila. Insya Allah sebentar lagi bukunya udah siap, akan terbit panduan pelajaran Pancasila dari Taman Kanak-kanak sampai Universitas dan juga untuk masyarakat umum. Insya Allah sebentar lagi jauh. Saya ditawari masuk partai politik. Mohon maaf, bukan bakat saya, bukan di situ tempatnya. Bukan tempatnya saya berpolitik. Nanti malah kalah dengan senior nanti. Kalau saya masuk PKB, ya kalah dengan Pak Muhaimin. Cara berpolitiknya lu ya. Kalau ngaji, ayo, nggak akan kalah saya insya Allah. Kalau ngaji. Walhasil orang tuh harus tahu di mana tempatnya yang benar. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu nggak ngerti. Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu nggak paham. Nggak ngerti politik, jangan politik. Nggak ngerti berbisnis, jangan berbisnis. Paham betul? Nggak ngerti agama, jangan fatwa. Berarti agama fatwa, salah semua nanti. Malam di pesantren lagi. Waduh, bukan ahli agama di pesantren. Ya sudah, nggak karu-karuan, salah semua. Afghanistan 40 tahun perang saudara. Suriah sudah 25 tahun. Ada Syiah, ada Sunni, ada Jabhatun Nasrah, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Alawiyin. Macam-macam di Suriah itu, saling perang. Di Irak belum selesai masih. Yaman masih bergejolak. Yang baru-baru saja nih, baru bulan-bulan ini, Sudan. Antara tentara pasukan elit melawan pemerintah yang sah, tentara juga pemerintahnya. Perang saudara. Libya, setelah terbunuhnya Muammar Gaddafi, hancur Libya. Minyaknya dikuasai orang luar. Minyaknya dikuasai oleh orang luar. Orang pribuminya nggak ikut menikmati minyak. Walhasil, insya Allah Indonesia tidak seperti Timur Tengah. Insya Allah. Karena kita punya prinsip pesan Kiai Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal, menjaga persatuan, menjaga stabilitas keamanan, menjaga ukhuwah wataniyah, termasuk bagian dari iman. Tidak ada ulama Timur Tengah yang mengatakan seperti ini. Hanya Mbah Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu kalau di Timur Tengah, yang ulama Islam. Yang nasionalis. Tanah air, nggak pernah bicara Islam. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi, nasionalis. Tanah air, nggak pernah bicara Islam. Yang ulamanya, Yusuf Qaradawi, Wahbah Sukhaili, Said Sabiq, Islam. Nggak ketemu antara nasionalis dan aktivis Islam. Di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, ulama pejuang Islam sekaligus juga pejuang nasionalis. Begitu pula Gus Dur dan lain-lain lah. Kiai Ali Masum, Kiai Ma'ruf Ali, semua
dalam satu tarikan nafas, satu langkah, dakwah Islam, mempertahankan nilai-nilai Islam, dan juga mempertahankan keselamatan, keutuhan bangsa Indonesia, NKRI. Semua kiai-kiai seperti itu. Nah kalau kiai-kiai yang karbitan nggak tahu, itu yang kiai beneran itu. Kecuali kiai yang karbitan nggak tahu saya. Kiai dadakan. Kiai tenanan seperti itu kalau kiai tenanan. Nggak ada kiai kok ngajari ngebom, nggak ada. Gini dulu ya, caranya ngebom. Nggak ada kiai ngajari ngebom. Kalau ada masalah bertengkar aja, kiai istri saya galak, cerewet, rewel, bawel. Terus gimana? Saya cerai. Jangan. Kalau nggak sabar-sabar, terpaksa kawin lagi saja daripada cerai. Itu nasihat kiai, itu. Daripada cerai, kawin lagi saja. Saking menjaga keutuhan rumah tangga. Dari keutuhan rumah tangga itulah akan melahirkan keutuhan bangsa dan negara. Saya walaupun sudah bukan ketua umum, tapi masih tetap semangat membentengi, mengawal, menjaga keutuhan ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama. Sebelum jadi ketua umum, selagi menjadi ketua umum 11 tahun, setelah tidak menjadi ketua umum sama saja. Tetap saya mengawal, menjaga, melestarikan nilai-nilai Islam ahli sunnah wal jamaah. Apanya yang dijaga? Apanya dikawal? Pertama, as-sarwatul ijtimaiyah. Nahdul agniya, walasnal fuqara. Kita ini kaya. NU itu kaya. Pesantren itu kaya. Tidak miskin, tidak. Kekayaan ini harus dijaga ila yaumil qiyamah. Kekayaan apa itu? Nomor 1, sosial capital. As-sarwatul ijtimaiyah. Modal masyarakat yang luar biasa. Masyarakat masih hormat kepada kiai pesantren. Masyarakat masih menjadikan pesan sebagai kiblah fiddin. Bukan kiblah sholat, kiblah fiddin. Tempat bertanya masalah agama tetap kepada kiai pesantren. Yang saya Pak Waryono. Tidak kepada dosen IAIN. Cari tahu hukumnya ini gimana ke kiai pesantren. Tapi kalau kiainya merangkap dosen ya itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Ya kiai ya merangkap dosen. Yang seperti ini harus kita pelihara. Sarwat ijtimaiyah. Tidak ada seperti Nahdlatul Ulama jaring pesantren yang punya kekayaan sosial kapital seperti kita. Nggak ada. Haul akhir sana, pengajian, masyarakat berduyun-duyun, berbondong-bondong, tanpa dioprak-oprak, tanpa didorong-dorong, tanpa imbalan materi. Gimana? Masyarakat datang ke sini malam ini, apa haul Mbak Wahab, apa haul kiai siapalah. Ribuan masyarakat membanjiri acara kita, tanpa imbal materi, tanpa didorong-dorong, dipaksa-paksa, semuanya ingin mengadakan alaqah ruhaniyah, komunikasi spiritual dengan almarhum yang dihauli. Karena secara filosofi begini, orang soleh yang sudah meninggal, Kiai Wahab, Kiai Hasbullah, Kiai Bisi Samsuri, Kiai Hasim, ruhnya sudah universal. Ruhnya di sana sudah universal, bergabung dengan arwahil anbiya wal mursalin wal aulia. Lah kita yang masih ruhnya parsial juz'i ini, kita ini masih juz'i ruhnya, harus sering berkomunikasi dengan ruh yang universal. Mbok menawa mudah-mudahan kalau kita mati bisa bergabung dengan ar-ruhul kulli, ruh yang universal. Kalau kita naudzubillah matinya tidak baik, maka kita yang bergabung dengan ruh universal tertolak, inginnya kembali ke dunia lagi, nggak mungkin. Disitulah yang sebenarnya adzabun alim, adzabun muhin. Secara filosofi begitu. Kalau mau balik sih neraka, mau balik itu semua neraka. Kalau secara filosofi begitu. Orang yang matinya su'ul khatimah, orang jahat lah. Nanti di akhirat ingin bergabung dengan ruh universal, dengan ruhul anbiya, arwahil anbiya, wal mursalin, was salihin, wal aulia, wal ulama, tertolak. Gak bisa.
Ingin kembali ke dunia, gak bisa. Disitulah terasa siksaan yang sangat pedih. Disitu terasa. Maka ketika haul begini, kita sedang melakukan komunikasi spiritual. Alaqah ruhaniyah antara kita dan masyaikh di hauli pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita nyambung, walaupun kita masih parsial ruhnya, kita nyambung dengan arwah yang kulliyah. Insya Allah ketika kita nanti meninggal dunia, bergabung dengan beliau-beliau. Amin. Itu filosofinya haul itu namanya. Yang saya betul saya kaget. Di Quran tidak ada terminologi umat Islam. Ayo silakan baca Quran. Adakah di Quran kata-kata umatan Islamiyah? Buatan-buatan. Nggak bisa jauh kan orang tahu baca Quran. Baca yang kulhu karena falak nas. Alif lam mim ayat kursi, laif samawat, berkat urusan. Enggak apa-apa, penting itu. Di Quran tidak ada secara eksplisit terminologi umat Islam, betul wonten. Umat Arab, betul wonten. Yang ada umatan wasaton. Apa artinya? Artinya Quran tidak mementingkan legal formal. Quran tidak mementingkan legal formal simbolik. Nama itu gak penting. Yang penting peranannya. Apa peranannya? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peran pendidikan. Syuhudan hadariyan, peran kemajuan ekonomi kesejahteraan. Syuhudan sihhiyan, kesehatan. Syuhudan istimaiyan, masyarakat. Syuhudan sia-sian, politik. Penting juga politiknya. Walaupun saya nggak tertarik saya. Terserah situlah. Terserah. Harus perang. Kalau sekarang kita punya wakil presiden, sebenarnya obsesinya ke depan harus presiden. Sebenarnya gitu harus. Tapi rupanya berhenti di wakil presiden rupanya. Gak ada duit masalah lah. Jadi Quran tidak mementingkan legal formal. Quran tidak mementingkan simbol, nama umat Islam. Gak penting. Yang penting wa kadzalika ja'alnakum, saya jadikan kamu Muhammad dan umat kamu Muhammad ummatan wasaton, umat yang keren, berprestasi, yang bisa dibanggakan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar berperan tengah-tengah masyarakat. Peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama. Menteri Agama, KUA, Kemenag, apa lagi? Yang paling kecil apa? Apa lebih? Jadi Cirebon. Modin. Harus orang NU itu. Kalau orang NU salah semua nanti. Kepala pendidikan, kepala yang megang masjid, harus itu peran agama, harus orang masjid ulama, harus orang NU itu. Coba kalau bukan orang NU, nyanyi lagu Yahudi nanti. Karpe orang modern karpe, tapi nggak pas. Karena Yahudi itu sudah dinas oleh Al-Quran. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Kamu Muhammad akan jumpa orang yang benci kamu, benci orang Islam, yaitu Yahudi. Quran itu. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina qalu inna nasara. Kamu akan jumpa orang yang simpati pada Islam, yaitu orang Kristen. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubanan wa annahum la yastakbirun. Di antara orang Kristen, rahib-rahib pendeta Romo tidak sombong. Wa idza sami'u ma unzila ila rasulil haq taru a'yunahum tafidu minad dam'. Di antara Romo rahib itu ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an, di antaranya ada yang menitikkan air mata. Yaitu siapa? Raja Ethiopia. Ketika dibacakan surat Maryam menangis Raja Ethiopia. Walhasil itulah Quran. Jadi sulit kita ini untuk menyatu Yahudi sulit. Qurannya sudah mengenas mereka membenci Islam. Dan jadi agama Islam mementingkan peran kita, bukan legal formal. Maka kiai-kiai bikin pesantren dulu tidak mementingkan nama. Pesantren tambak beras, orang tahu semua itu. Begitu Bahrul Ulum nggak tahu semua nggak semua orang tahu nggak. Bahrul Ulum itu mana ya? Kalau tambak beras Ki Wahab langsung itu. Pesantren Denanyar langsung paham. Oh Mbak Bisri Denanyar. Namanya apa? Nggak penting namanya lah. Pesantren Tebuireng, ayo namanya apa yo? Jarang orang tahu. Tebuireng. Kenapa? Nggak penting nama.
Cirebon ya, Pesan Kempek, Babakan Cuaringin, Buntet, Gedongan, Arjunangun. Nama desa semua itu. Bukan nama pesantren, bukan. Arjunangun, Darut Tauhid. Buntet malah nggak ada namanya Buntet tuh. Emang Buntet itu aja. Itulah para kiai dulu menekankan kualitas, bukan formalitas. Satu itu. Kedua, menandakan kiai sangat mencintai desanya. Sangat mencintai dusunnya. Tebuireng terkenal seluruh Indonesia. Namanya nggak terkenal. Namanya apa? As-Salafiyah Syafi'iyah. As-Salafiyah Syafi'iyah namanya. Nggak penting. Yang penting pesan Tebuireng. Al-Quran tidak mementingkan legal formal. Yang penting kita menjadi umat yang keren. Yang kedua, kita ini kaya. Dengan apa? As-Sarawatu Taqafiyah wal Hadariyah. Culture capital. Dari mana sumber kultur kita? Min kutubit turath. Dari kitab kuning. Coba. Jadi kan dalam rapat atau dalam pertemuan lah. Yang sebagian ini ahli kitab kuning, sebagian kitab putih. Sejen, beda itu. Bukan sama memang cara bicaranya, cara bersikap, cara mengeluarkan pendapat. Beda itu nanti. Enggak semua saya menjelekkan, tidak. Enggak berarti saya menjelekkan. Beda. Cara berpikirnya beda. Cara rujukannya beda. Menyampaikan pendapat pun beda. Yang sebagian marjiknya Kutubut Turath, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, Waitul Wusul, Jamu Jawame. Yang sebagian lagi marjiknya bukan kitab kuning. Beda itu dalam musyawarah itu. Nah, Sarawat As-Saqafiyah Hadariyah harus kita pegang. Jangan sampai bergeser. Kalau pesantren tidak baca kitab kuning, bukan pesantren. Apa bedanya pesantren dengan salafiyah negeri atau aliyah negeri? Yang tanpa pesantren ya. Harus ada tipologi, mumayizat. Khosais pesantren adalah kita memelihara Kutubut Turath. Tapi kan kitab kuning kan sudah nggak relevan. Kata siapa? Bukan tidak relevan, bacanya sulit. Coba kalau saya yang baca. Relevan tidak coba? Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ini kitab kuning, kitab kuno. Dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari dari Provinsi Kerala, India Barat. Macamnya angel. Tapi kalau saya menjelaskan, insya Allah relevan. Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. 1, jihad nomor 1, ngebom. Bukan. Islam tidak akan maju dengan demo, dengan ngebom apalagi. Islam maju bila ilmi wa thaqafah wal hadarah. Yang memajukan Islam itu ya Imam Asy'ari, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Baqillani Haromen, Imam Razi. Itu yang memajukan Islam. Sampai sekarang masih menjadi sumber thaqafah, sumber hadarat, sumber kemajuan karena ada beliau-beliau itu. Bukan karena raja-raja Amawiyin Abbasin, bukan. Karena ada thaqafah yang dibangun oleh peradaban dibangun oleh para ulama itu. Ya Allah. Imam Ghazali saja sampai sekarang masih dikaji di Harvard. Mas Ulil Absar Abdillah sebelum pergi ke Amerika nggak seneng Ihya. Bosok kuliah di Harvard Amerika, di sana dikaji kita Ihya Ulumuddin, pulang sekarang ngajar Ihya malah. Anak saya alhamdulillah S3 dari Malaysia. Perbandingan psikologi Imam Ghazali dengan psikologinya Abraham Maslow Yahudi. Kesimpulannya jauh. Psikologi Abraham Maslow tidak sempurna, tidak mendasar. Imam Ghazali mendasar. Berhenti pada nafsul hayawaniyah. Berhenti pada al-quwwatul mutakhayyilah, power of idea. Kalau Abraham Maslow. Kalau Imam Ghazali di samping itu terus sampai ke al-quwwah ar-ruhaniyah, spiritual power. Itu kira-kira itulah dalam S3-nya itu. Di Google ada kok, di Google anak saya ada Rihab Said Agil dan bagaimana pembahasan ilmu jiwanya. Nah, pertama kali jihad adalah itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya Al-Talibi dikatakan ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan aw aqliyah itsbat wujudis shani'. Ini kalau saya terangkan, aduh. Kelamaan ya. Nomor 1 jihad adalah mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang ilmiah.
Orang beriman itu jangan bilang katanya. Ente percaya dengan Allah? Iya, beriman. Kata siapa? Kata kiai. Loh, bukan beriman itu namanya. Masih katanya masih. Ente beriman pada Allah? Iya, saya yakin. Allah itu ada. Wahdahu la syarikalah. Kata siapa? Kata saya. Kata saya. Ente beriman pada Nabi Muhammad. Muhammad Rasulullah. Kata siapa? Kata saya. Ente beriman bahwa ada malaikat, ada wahyu, ada kitab suci, ada hidup di akhirat, surga neraka. Kata saya. Memang pertama kali kata kiai, kata guru pertama kali, masih kecil. Tapi kalau dewasa seperti ini, tua-tua begini, masih katanya terus. Ditanya di muka marah bukan sih, kata kiai gitu. Marah buka, kata kiai Allah, kata kiai. Nanti gitu jawabnya. Itsbatu wujudillah, ay iqamatu hujajin diniyatin. Membangun hujah, argumentasi agama, nakliyatan au akliyah, tekstual maupun rasional, itsbatu wujudis sani, untuk menetapkan, meyakini wujudnya Allah yang maha pencipta alam semesta ini. Jihad nomor satu adalah menyebarkan keimanan kepada masyarakat dengan keimanan yang hujat diniyah, argumentatif, baik itu rasional maupun tekstual. Terutama yang anak kecil ini, anak masih sanawi aliyah ini, harus beri itu, harus beri hujat diniyah, akliyah, supaya tidak katanya. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Anda paham orang ini? Ini dalam rangka itsbatu wujudillah ini. Dalam rangka itsbatu wujudillah. Meyakini Allah itu ada. Nyun sewu, kalau tahlilan kayak Hasib, biasanya ya. Abdul Dzikir fala'unnahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Hati-hati itu. Hati-hati maknanya apa itu? Hayyum mawjud. Zat yang hidup dan. Ayo apa mawjud maknanya apa? Ayo. Mawjud, maknanya apa? Diwujudkan. Salah. La ilaha illallah hayyum mawjud. Allah yang maha hidup dan maha diwujudkan. Ayo, maknanya gitu. Salah. Harus tahu maknanya itu. Apa maknanya? Mawjud al-masy'urun biwujudih. Dirasakan wujudnya. Masy'urun biwujudih. Diyakini wujudnya, dirasakan wujudnya. Letternya mawjudun maknanya diwujudkan. Salah besar itu. Salah besar. Tapi orang awam ya yang penting tahlil lah, buat ini apa sembuh lah. La ilaha illallah hayyun masy'urun biwujudi. Itu artinya, mawjudun itu. Bukan yang diwujudkan, bukan. Jadi, saya ulangi, kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Bukti. Sekarang buktinya. Pronoun. Domir kata ganti 3. Ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Yahya, ana Abu Bakar. Monggo. Ana Zainab, ana Maryam. Mati semua nanti. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Tuhan, aku itu. Bukan aku Yahya, Abu Bakar, bukan. Aku siapa? Aku Tuhan. Itu artinya la wujuda illa ana. Anak-anak yang lain sudah pada mati semua. Tinggal ana satu yang gak mati. Tetap wujud. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku tidak ada, sudah tinggal aku satu. Aku Allah. Paham boten? Dalam rangka itsbatu wujudillah ini. Yang kedua engkau. Silakan dipakai. Engkau Ahmad, engkau Ali, engkau Husain. Silakan. Engkau Said, engkau Zainab, engkau Maryam. Mati semua nanti. Tinggal engkau satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Bukan engkau Abu Bakar, bukan engkau Khalid, bukan. Engkau Tuhan. Artinya la wujuda illa anta.
tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya, la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau. Sudah mati semua, tinggal engkau satu yang enggak mati. Paham boten? Begitu pula huwa. Dia, silakan dipakai. Dia Ahmad, dia Yahya, dia Abu Bakar, dia Husain, dia Fatimah, dia Zainab. Mati semua. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Dia itu Tuhan. Artinya, la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya, la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Alhamdulillah paham. Maksudnya bukan hanya paham di sini. Guru di madrasah, di dalam kelas menerangkan ini bisa enggak ini? Di dalam rangka mempertebal imannya anak-anak ini. Supaya jangan bilang katanya. Iman kepada Allah. Dah, itu. Nah, kalau diperpanjang masih panjang lagi nih. Yang kedua, jihad adalah wa iqamatu syariatillah. Apa yang iqamah itu? Kenapa tidak amalus sholah? Ada sholah. Kok iqamus sholah ya? Mendirikan sholat. Kok bukan mengamalkan sholat, mengerjakan sholat. Fi'lus sholah. Kok bahasanya iqamus sholah? Kenapa ya? Oh, iqamus sholat artinya mendirikan sholat. Begitu apa artinya? Ente sholat, istri sholat, anak sholat, menantu sholat, tetangga sholat, masyarakat sholat. Itu baru iqamus sholat. Kalau ente sholat, istri sholat, anak mantu tidak, belum iqamus sholat. Kalau ente sholat, anak mantu sholat, tetangga sholat, masyarakat Jombang belum sholat semua, belum iqamus sholat. Paham betul? Kalau mau ilmiah ini, nanti mau ilmiah. Ya kalau nggak ilmiah, alhamdulillah, Jombang pada sholat kabeng, ya udah sholat setahun pindo lah. Itu namanya dalam rangka tarhib buat tarhib. Kalau mau ilmiah seperti itu, mendirikan sholat. Kenapa nggak mengerjakan sholat? Oh iqamus sholat. Artinya supaya sholat itu berdiri. Sholat itu harus berdiri, bukan hanya dikerjakan. Ente, istri, anak, mantu, ponakan, kerabat, famili, tonggo, sak Jombang, sholat kabeh, baru iqamus sholat. Paham betul? Itu kita jihad. Kita berjuang agar mencapai seperti itu. Itu namanya jihad namanya. Yang ketiga, bila terpaksa, wal qitalu fi sabilillah. Angkat senjata, perang. Kalau lagi perang, ayat Qur'annya sama, perintah perang kalau perintah sholat sama. Aqimus sholat dengan waqatil musyrikin, waqatil ladzina sama perintah. Tapi harus tahu itu, yang satu amar am, yang dua amar khos. Yang satu perintah umum sholat, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kedua perang, harus perang. Kalau lagi perang, kalau aman kayak ini masa ngebom. Seperti di Afghanistan itu, pengajian dibom, sholat asar dibom. Presidennya hafal Quran, presidennya. Burhanuddin Rabbani dipateni, kafir. Ada perempuan nyanyi, bunuh, haram nyanyi itu. Oh, jadi perempuan nyanyi haram, membunuh nggak haram. Perempuan nyanyi haram, bunuh. Jadi bunuhnya nggak haram, perempuan nyanyi haram. Itu Taliban Afghanistan. Hadirin saya hormati. Nah ini harus tahu perintah itu amar am, ada amar khos. Yang keempat jihad adalah wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada masyarakat Jombang, muslim atau non muslim. Asalkan maksum, orang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan bos judi, bukan bos narkoba, bukan bos pijet, bukan pembunuh, bukan perampok, orang baik-baik, muslim atau non muslim, hidup di Jombang harus fi amnin wa aman. Tentram, nyaman, damai. Jihad. Mewujudkan keamanan di Jombang untuk penduduk yang baik-baik. Muslim atau non-muslim. Jihad. Paham betul? Kalau saya yang baca Fathul Mu'in relevan kan? Relevan kan? Jadi jaga kitab ini nggak relevan. Bil it'ami. Semua orang Jombang, muslim, non-muslim harus kenyang. Tidak boleh ada yang kelaparan. Kalau ada yang kelaparan, satu saja orang Jombang mati karena tidak makan. Karena tidak makan. Dosa semua. Bupati dosa. Nomor 1 bupati malah. Nomor 2 ketua DPRD. Nomor 3 Pak Kapolres. Wah, dosa semua ini. Nomor 14 ketua NU lah. Haus. Dan makan yang baik. Makan yang bergizi. Ayo kita biasakan. Makan yang berkualitas. Yang kedua, wal iksai, pakaian.
Harus keren. Orang Jombang harus bisa beli pakaian semua. Tidak boleh ada orang yang tidak berpakaian. Islam menyuruh kita sholat dengan pakaian bersih. Itu berarti perintah kita pakaiannya harus banyak. Sarung pitu, klambi pitu, kaos pitu, celana dalam pitu. Saya harus ganti. Orang punya sarung cuma satu, celana cuma satu, ke WC, ke kebun, ke sawah, ke masjid sholat. Yakin najis itu. Oleh karena itu, orang Islam harus keren pakaiannya. Syekh Abil Hasan Asyadili, waliullah, Qutbun Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub, yang punya hijab Nasr, punya hijab Bahar, tiap hari pakaiannya ganti. Ya Allah, rumahnya villa, pembantunya 16, kendaraannya kereta besar tadi 2 kuda. Kalau sekarang Alphard atau BMW bukan Luxio, bukan Grand Mark. Ya Allah. Bajunya jas, bahan jasnya Dormil, Wall England, 13 juta semeter. Baju dalamnya Pierre Cardin, Christian Dior, 7 juta. Sepatunya Hermes, 20 juta. Tasnya Gucci, 75 juta. Kacamata Cartier, 40 juta. Minyak wanginya Onain, Hugo Boss, Joe Malone. Bukan misik. Ya Allah, Masya Allah. Aduh, ya Allah. Sendal lili, ya Allah. Tasnya ada tulisannya, tas ada tulisannya di pojok. Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Jombang. Ada yang tanya, Syekh, Anda itu kan waliullah. Kenapa? Kok keren penampilannya? Coba lihat kiai-kiai yang lain. Nyemprul, kumuh. Oh, kata Syekh Syadzili jawab ya. Libasi yakul. Pakaianku ini iso ngomong. Pakaianku iki iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayuhan nas, ana goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya. Gak usah kamu amplopin. Itu. Jadi kalau ada kiai mewah pakaian itu gitu artinya. Tapi kalau kiai yang tadi sendalnya lili, rokoknya jarum coklat, minyak misik, ya Allah. Itu artinya ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Kiai harus keren, kiai harus kaya. Itu Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang Baghdad, suatu ketika ziarah Imam Syafi'i di Mesir. Ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Sampai di sana melihat masyarakat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i di desa Fustot, miskin-miskin dan 2 rumah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang, rusun ada tulisan besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali sugih loma. Nah kita ini wali bukan. Kaya tidak, dermawan boten sebulah. Aku ingin menang berjuang insyaallah. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum dibawa dengan 700 onta. Gandum tak berapa karung yang jelas diangkut oleh 700 onta. Coba kita pernah sedekah 700 apa? Itu Sayyidina Utsman sahabat. Walhasil kiai harus kaya. Kiai harus itu namanya azimah namanya. Bukan hubud dunia namanya. Apa namanya? Azimah. Ala qadri alil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha. Wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim harus diraih dengan azimah. Nyun sewu Kiai Wahab ya kiai yang kaya lah. Zaman semonten. Sampai ke Sumatera Selatan. Tahun 33 itu. Ke Banten, Menes, Pandeglang. Sumatera Selatan ketemu Kiai Soleh Kamil. NU berdiri. Terus ke Banten, Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Ke Bogor, Pagentongan, Ajengan Falak. Ke Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Ke Cirebon, Kiai Abbas, Kiai Amin, Babakan Cuaringin, Kiai Satori Arjayunangun. Ke Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Kiai Faisal. Dan Kiai Hasun. NU pertama itu bawa muter-muter tanpa proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan, tinggi besar gagah, setelah dilihat mukanya bolong, kropos gak ada dagingnya. Rasulullah kaget, siapa itu Jibril?
Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal niku. Tenang. Oh niki kitab ora dikira ngarang mboten. Yang rajin minta-minta. Dalam bahasa kitabnya gitu. Ya Allah. Walhasil. Contoh lagi Said Muhammad bin Ali Al-Maliki yang baru wafat tahun 2006. Santrinya 700 dijamin. Makan, minum, kesehatan, kebutuhan kitab. Pulang dikasih tiket. Itu Said Muhammad Allah yarhamu. Mudah-mudahan di Jombang ada kiai yang nanggung santrinya lah. Ini bukan masalah doa ini, harus siap gitu. Ya Allah. Pun. Wal iskani dan rumah, tempat tinggal. Masyarakat Jombang yang baik-baik, muslim atau non-muslim, harus punya rumah. Semuanya harus punya rumah. Kalau masih ada masyarakat Jombang tidak punya rumah, masih ada tanggung jawab yang berat yang ditanggung oleh pemerintah Jombang. Itu jihad menurut kitab Fathul Mu'in. Watamani dawai, dan harga obat-obatan, wajib tamrid, dan memelihara kesehatan. Itu jihad menurut kitab Fathul Mu'in, kitab kuno. Coba kalau yang ngaji bisa menjelaskan seperti ini, pasti relevan kitab ini dibaca. Walaupun kitab kuno masih relevan, betul? Ada lagi. Dua syair. Kiai ngajar kadang kiai nggak paham, insyaallah. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Kiai mana gini mananya Zaidun utawi Zaid itu at-tawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik fi baitihi jero omahe bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong biadi saifun tangan nyekel golok lawahu bengkok akan si Zaid ing golok faltawa maka dadi bengkok opo golok. Paham betul? Kayaknya nggak paham itu, cuma baca doang. Ternyata kalau saya pun ngertinya setelah dewasa ini, itu kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi posisi, bil amsi time, kana muta'in. Fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Coba kayaknya bicara gitu, masuk itu. Itu kitab kuning itu. Jadi ketika kita akan menilai seorang, harus betul-betul esensinya. Jangan terpengaruh apa-apa. Siapa dia? Oh, dia Gus Dur. Gus Dur itu siapa? Seperti apa posturnya, fisiknya, kualitasnya, relasinya, di mana, kapan, punya kekuatan apa, dia ada aksinya apa, kekuatan itu, reaksinya apa, itu dalam rangka menilai seseorang dari secara objektif. Itu namanya kategori 10, makulatul asyara. Hanya 2 bait 2 syair. Kalau kiainya bisa menjelaskan, merupakan muqaddimah, ilmu mantik, cara berpikir yang objektif. Walhasil itulah kitab kuning, Atharawatil Taqwa Hadhariyah yang harus kita pelihara. Ada lagi, Barzanji, Deba, Simtuduror, Burdah. Ini hadhar pesantreniyah. Budaya pesantren. Maka kalau betul-betul pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, malam Jumat harus libur diisi dengan baca barzanji. Ngoten bener mriki. Kalau ada pesantren malam Jumat tidak ada barzanjian, santrinya akan jadi tidak cinta Nabi Muhammad. Tidak akan mendalam rasa cintanya. Apalagi nanti kalau jadi orang besar. Tapi kalau tiap malam Jumat baca barzanji, insya Allah santrinya ini nanti akan jadi jenderal, akan jadi pejabat, akan jadi konglomerat. Masih ingat salawat kepada Rasulullah SAW. Ayo, dipertahankan. Dan kiai harus hafal barzanji itu, Masya Allah. Pengurus NU Suriah terutama harus hafal barzanji. Kalau nggak hafal jangan diamplopin. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kira fawraw bisufaha wal abida fasabbu bi asinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك لهذه العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Apal itu loh. Burdah. Amin tadakuri jironim bidi salami
mazatta dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala araqta li dzikr bani wal alami. Ya Allah, lamun duduk kita, kalau bukan kita yang hafalkan burdah, siapa? Coba. Siapa? Muhammadiyah suruh ngapal? HTI, Wahabi, Salafi suruh ngapal? Enggak mungkin, kita harus hafal. Amin tadzakuri jirun bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau kangen rindu pada perempuan yang ada di desa di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat pada malam gelap gulita berkilat desa Idham? Kenapa hatimu resah, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering, nangis terus? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Memang benar, aku lagi mabuk cinta, lagi kangen, lagi tergila-gila dengan seseorang sampai jadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kucintai, kalian akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kamu cintai sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang kucintai, yang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin wairi munfasimi. Apa? Burdah harus dihafal di pesantren. Ya Allah. Khutbah Jum'ah, mimbar di masjid, buang buku khutbah. Kalau ada Kiai NU khutbah masih baca, jangan dipakai lagi. Lu apa bedanya Kiai NU karo SAG? Karo apa? Sarjana alam goib. Kalau itu biarkan SAG khutbah mocongnya nggak apa-apa SAG. Tapi kalau kiai atau alumni itu buireng, alumni penting tambak beras khutbah mocong, masya Allah sini akan buang buku khutbah itu. Jangan taruh buku khutbah di masjid itu. Kalau ada kiai khutbah baca jangan pakai lagi. Udah sekali itu aja. Supaya ada bedanya antara kita dengan SAG. Paham boten? Itu dalam rangka menjaga as-sarawatil tsaqafiyah wal hadariyah. Culture kapital, budaya kapital yang kita warisi dari leluhur kita. Yang terakhir, as-sarawatu syiariyah, simbolik kapital. Kita kaya dengan simbol, harus pertahankan. Walaupun itu cuma simbol. Sholat pakai kopiah. Apa sih bedanya kalau nggak pakai kopiah? Oh, kalau pakai kopiah khusyuk. Kalau nggak khusyuk, enggak. Nggak jaminan. Kalau pakai kopiah, diterima oleh Allah. Kalau pakai kopiah, nggak patah diterima kalau Allah. Enggak. Tapi itu simbol. Pakai kopiah, pertahankan. Masjid ono beduge. Apa sih bedanya? Orang beduge. Oh, kalau ada bedugnya, lebih khusyuk sholatnya. Enggak jaminan enggak. Sholat pakai beduge, sendal hilang. Tapi itu simbol. Pertahankan. Ngoten nggih? Pakai sarung, itu simbol semuanya. Silaturahim, cium tangan kiai, membungkukkan badan lewat di depan kiai, simbol. Jangan berani duduknya sekarpe dewe di depan orang tua, depan kiai, simbol. Harus diajarkan kepada anak santri itu. Pertahankan. Masya Allah. Kelihatan sekali masyarakat NU itu kelihatan lah. Kelihatan sekali masyarakat NU itu. Cium tangan, kiai, hormat pada orang tua. Pasti orang NU itu pasti. Orang NU itu pasti. Nah ini harus dipertahankan. Syukur-syukur disebarkan malah. Ngoten nggih namanya as-salawatus syiariyah. Belum lagi kita bicara al-quwwatur ruhaniyah. Kekuatan spiritual yang dimiliki oleh kiai. Kiai Wahab, Kiai Mahrus, ya alim, intelek, ya aktivis, pejuang, ya sakti. Masya Allah. Kiai Wahab, Kiai Mahrus dua orang ini. Kiai Mahrus Lirboyo. Saya santrinya. Ya alim, ya aktivis, ya sakti, ya kaya. Yang gak miskin banget gitu loh.
level kiai kaya lah, level kiai. Kiai Ma'ruf mobilnya motornya sampun merek Pisut. Waktu itu wah, tahun 70 orang punya sedan Pisut luar biasa. Kiai Ali Maksum Jogja, Holden. Kiai Wahab Kiai Wahab? Kenapa? Sepeda motor? Opel. Wah, itu kiai sudah kaya pada zamannya. Walhasil, tapi beliau itu mempunyai al-quwwatur ruhaniyah. Maka yang mewarisi pesantren Bahrul Ilmi ini juga harus membangun kekuatan ruhaniyah. The power of spiritual. Akan melahirkan the power of idea. Pertama, kita harus memperkuat basirah. The eye of heart. Setiap manusia punya basirah. Bal insanu ala nafsihi basirah. Apa itu basirah? The eye of heart. Penglihatan batin. Gunanya itu apa? Untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Membedakan mana baik, mana buruk. Kiai harus punya mata hati. Oh ini santri yang beling ini. Oh ini santri cerdas. Oh ini santri baik. Oh ini santri enggak baik. Harus tahu itu. Oh tamu ini mau tamu baik-baik ini. Oh ini tamu ini nipu ini. Menjilat ini. Saya bilang betul. Ki Hasim jenengan. Tamu macam-macam kan tamu Oh tamu ini datang ke sini karena politik ini. Enggak ada yang lain.